wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Saidatul Istiqomah, mahasiswa KKN Back to Village 3 Universitas Jember dari kelompok 50. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan seluruh kegiatan saya di KKN ini. Video ini bertepatan pada minggu keempat KKN, di mana pada minggu ini saya akan menampilkan seluruh kegiatan yang sudah saya lakukan pada sekitar 40 hari KKN yang sudah saya lalui. Baik, di minggu pertama kegiatan saya yaitu analisis masalah, kemudian saya membuat kanvas kegiatan, selanjutnya saya membuat roadmap kegiatan, dan saya mensosialisasikan program saya kepada mitra saya. Di sini mitra saya ada dua, yaitu siswa SD dan juga siswa SMP. Kendala apa Bu yang dialami ketika anaknya ini sekolah di rumah? Kendalanya itu ya HP-nya terbatas, anaknya itu males, saya nggak bisa ngajari, Mbak. Kendala yang dialami Ibu sendiri sebagai orang tua itu apa saja? Ya, kendalanya sebagai orang tua nggak bisa mengajari secara maksimal kan ya, terbatas dengan pengetahuan ya. Selain itu kan sekarang kan secara daring ya. Terus itu HP-nya juga nggak memadai, jadi anaknya juga nggak bisa fokus ya, males-malesan gitu. Saja keluhan atau masalah yang dihadapi Ibu selama anaknya sekolah daring. Salah satu diantaranya kurangnya saya dalam memahami materi anak kelas 1 SMP membuat saya kesulitan untuk mengajari anak saya mendampingi belajar di rumah ini. Kemudian yang kedua, terbatasnya spesifikasi HP ya, itu membuat saya juga kesulitan untuk menyimpan data-data yang diberikan dari gurunya. Seperti itu. Kemudian anaknya juga kalau belajar di rumah itu kurang semangat. Beda kalau di sekolah bertemu dengan teman-temannya, bisa bertukar wawasan, itu anaknya jadi lebih semangat. Kalau di rumah belajar sama orang tua, ini orang tuanya sering marah malah, Mbak. Iya. Karena apa? Ya itu tadi, kita kurang paham akan materi yang diberikan dari sekolah. Baik, selanjutnya kegiatan saya di minggu kedua. Minggu kedua setelah minggu pertama yang sudah saya lalui, saya menjadwalkan kegiatan yang akan saya lakukan pada minggu kedua. Minggu kedua ini saya menjalankan program pertama saya, yaitu pendampingan pembelajaran melalui metode praktikum sederhana di rumah yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa SD. Berikut cuplikan kegiatannya. Alat dan bahan untuk melakukan praktikum sederhana di rumah. Oke, di sini alatnya ada lem, gunting, tusuk sate, kertas origami, kardus bekas, ada spidol, ada pita juga. Kemudian di sini saya mulai mempersiapkan alat dan bahan untuk persiapan percobaan besok, mulai menggunting, mengelem, dan lain-lain sebagainya. Halo, hari ini aku akan mendampingi adik-adik SD kelas 4 untuk melakukan pembelajaran IPA dengan praktikum sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Nah, di sini saya menjelaskan tentang sifat-sifat dari cahaya. Oke, yang pertama kita akan membuktikan bahwa sifat cahaya adalah merambat lurus. Nah, di sini saya mencontohkan, kemudian saya mengajak mereka untuk bergantian melakukannya seperti apa yang sudah saya lakukan. Oke, yang kedua kita akan membuktikan bahwa sifat yang kedua dari cahaya adalah cahaya menembus benda bening. Ini
Nah, yang ketiga yaitu pembuktian sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kemudian yang terakhir yaitu pembuktian sifat cahaya. Di sini aku punya gelas yang berisi air. Kemudian aku punya ballpoint. Nah, di sini. Gimana ini? Bukannya seperti putus ya? Iya. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Ya. Oke, ya. Adik-adik, di sini kita akan belajar tentang energi dan gerak. Selanjutnya kita akan belajar membuat pelangi dalam gelas. Halo Mbak Zahra, hari ini Mbak Ika akan menemani Mbak Zahra belajar tentang matematika, subbabnya pecahan, yaitu kita akan belajar tentang mengurutkan pecahan ya. Next, selanjutnya yaitu minggu ketiga. Di minggu ketiga ini saya menjalankan program kedua saya, yaitu pelatihan Google Drive dan juga pelatihan Microsoft Office Word dan Microsoft Office PowerPoint. Di sini sasaran saya adalah siswa SMP, yang mana tujuan dari program ini adalah sebagai salah satu langkah mendukung kemajuan teknologi yang sedang berkembang pesat pada era sekarang, di mana sebelumnya mitra-mitra saya ini belum pernah mendapatkan ilmu atau mendapatkan materi tentang pelatihan yang saya buat ini. Berikut adalah cuplikan videonya. Untuk video fullnya kalian bisa lihat di video-video minggu saya. Nanti linknya akan saya taruh di description box. Halo teman-teman, ini adalah kegiatan KKN saya di minggu ketiga ini. Di sini saya membuat proker, yaitu pelatihan Google Drive. Kenapa saya memilih proker ini? Karena selama masa pandemi ini siswa-siswa dipaksa untuk belajar di rumah, dan pastinya dari sekolah atau dari guru banyak mengirim file ke mereka. Mereka ini kesusahan dalam mengorganisir filenya atau dokumen-dokumen yang diberikan dari sekolah. Jadi saya memilih proker pelatihan Google Drive ini untuk membantu siswa-siswa SMP sebagai sasaran saya untuk merapikan data-data mereka melalui Google Drive. Di pelatihan ini saya mengenalkan apa itu Google Drive, kemudian bagaimana pengoperasiannya, fungsi-fungsi dari fitur Google Drive, kemudian kelebihan dan kekurangan dari Google Drive, dan lain-lain. Di sini bisa dilihat bahwa saya sedang menjelaskan materi
ini tentang kelebihan dan kekurangan dari Google Drive. Mitra saya, yaitu siswa SMP, sangat antusias dan menyimak penjelasan dari saya. Di sini saya juga mempraktekkan langsung melalui media handphone agar mereka juga bisa belajar mengorganisir file mereka melalui Google Drive yang ada di handphone masing-masing. Hai semua. Ini juga salah satu kegiatan saya di minggu ketiga KKN ini. Kegiatan ini berupa pelatihan Microsoft Office Word dan juga Microsoft Office PowerPoint. Alasan saya memilih proker ini karena di masa pandemi ini siswa-siswa SMP mereka belajar di rumah dan tidak menerima materi tentang ilmu informasi dan komunikasi, di mana di era yang serba digital atau serba teknologi seperti ini, materi ini menurut saya sangat penting. Tetapi karena masih pandemi, mereka juga tidak menerima materi ini ataupun tidak bisa mempraktekannya karena tidak ada fasilitas di rumah. Di sini saya sudah mulai menjelaskan tentang apa itu Microsoft PowerPoint, apa itu Microsoft Word, bagaimana cara penggunaannya, apa saja fungsi-fungsi dari toolbarnya, kemudian kekurangan dan kelebihan dari Microsoft Office Word dan juga Microsoft Office PowerPoint, dan juga lain-lain sebagainya yang masih berkesinambungan dengan Microsoft PowerPoint dan juga Microsoft Word. Tidak hanya menjelaskan, di sini saya juga mengajak mereka untuk mempraktekkan langsung cara penggunaan Microsoft Word dan juga Microsoft PowerPoint. Di sini mereka saya ajari, saya bimbing, saya beri tugas yang ringan dan basic agar mereka juga bisa belajar tentang Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint secara langsung. Baik, selanjutnya yaitu minggu keempat, di mana minggu keempat ini merupakan minggu terakhir saya menjalankan program KKN ini. Di minggu keempat ini saya membuat laporan ilmiah tentang seluruh kegiatan yang sudah saya lakukan dan juga saya melakukan ujian akhir KKN. Mungkin itu saja kegiatan saya selama KKN yang kurang lebih dilaksanakan selama 40 hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang pertama yaitu kepada LPM sebagai penyelenggara KKN Back to Village 3, kemudian terima kasih juga kepada Bapak Basuki sebagai dosen pembimbing lapangan saya yang sudah membimbing saya selama 40 hari ini. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada kedua orang tua yang sudah memberikan support atau bantuan secara moral maupun material. Yang selanjutnya yaitu terima kasih juga kepada orang tua sasaran saya yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan program ini. Yang selanjutnya terima kasih juga kepada sasaran-sasaran saya, siswa-siswa SD dan SMP yang sudah mau menjalankan program saya selama 40 hari ini dengan baik. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman kelompok saya yaitu kelompok 50 atas dukungannya selama ini. Mungkin ini saja yang bisa saya lakukan dalam KKN saya di KKN Back to Village 3 Universitas Jember ini. Terima kasih sudah mengikuti KKN saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.